Bakat itu 1% dan 99% itu usaha. Nah, kayak gitu. Jadi saya itu gambar bukan karena bisa dibilang bukan bakat lah, karena emang saya terus konsisten tiap hari gambar dan saya suka itu. Kalau emang bakat berarti dari itu juga sih udah bisa dong. Iya kan? Iya. Berarti saya terus belajar proses, ingat jika gambar jelek pokoknya ya dicaci, dihina, biarin. Gitu sering gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 5, 4, 3, 2, 1. Let's open our mind. Oke, assalamualaikum Merdeka Perempuan semua. Kita bertemu lagi di podcast Toleransi dan Perdamaian. Hari ini ditemanin Fadil. Lagi sibuk banget kayaknya deh ini. Pusing kayaknya mukanya. Gimana gitu? Apa kabar Adil? Alhamdulillah ya. Kita selalu mencoba yang terbaik ya. Oke. Sekarang malam 17-an. Jadi nanya nggak jauh-jauh nih. Pasti kan sebagai menteri bakal sibuk banget nih. Oke Dil. Cuma sebelum itu kita pengen kenalan dulu nih dari masa lalunya Pak Dil. Boleh tahu Dil, biodatanya sedikit Dil. Oke, nama saya Muhammad Fadil bin Dadan. Saya lahir 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda 2002. Historis banget ya. Saya lahir asal dari daerah Garut, Jawa Barat. Terus masuk dari MI ke sini tuh kapan Dil? Saya masuk dari MI itu kelas 2. Dari kelas 2 saya dari sini. MI. Kenal dari mana tuh? Saya nggak tahu sih, tiba-tiba masuk sini aja. Masuk sini aja. Iya. Di bawah orang tua gitu. Awalnya gimana tuh? Awalnya ya saya pengen sekolah dan saya taunya ya namanya anak kecil gimana sih, banyak teman suka kan. Ya banyak teman. Cuma kan pernah kan kelas 1-nya di luar ya. Agak gimana gitu. Sebenarnya saya mau masuk dari kelas 1, cuman saat saya pendaftaran ke sini saya memiliki penyakit flek ya. Tahu dari mana? Teman sekamar. Gitu ya. Iya. Jadi pernah nggak ngerengek gitu sampai apa, kan dulu kayak pas kemarin kita dengar ceritanya Ajis parah sih, sampai jerat kaki orang tuanya. Itu jelas. Saya kalau dulu waktu kelas 2 tuh hampir tiap saya nelpon tuh sampai muntah serius. Sindrom apa sih? Terus saya muntah karena emang rindu. Iya. Tapi dia dijengukin orang tua sering ya? Apa jarang? Kalau untuk pertama kali tuh saya ingat tuh, saya nggak tahu dulu kan ada pulang pekanan kan. Saya nggak tahu kalau dulu tuh ada pulang. Selama saya sebulan jadi tuh saya nggak pulang dan saya nggak tahu apa-apa kalau ada pulang ada ini. Saya tuh menatap langit di balkon, sedih gitu orang tua. Di hari Jumat. Seakan-akan terakhir gitu ya? Enggak, bukan terakhir, kayak tahun depan. Emang rindu gitu. Menatap langit. Dan alhamdulillah itu keajaiban terjadi. Tiba-tiba dulu pengasuh saya namanya Umi Umar. Iya. Itu nepok punggung saya dulu, Fadil hari ini ayo pulang ke rumah. Situ saya langsung siap-siap, langsung diarahin ke travel. Pertama kali saya pulang. Tapi setiap minggu nanti ke depannya balik terus tuh? Balik terus, saya pulang tuh tiap 2 minggu sekali. Biayanya gede dong Bil? Hah? Biayanya? Ya begitulah. Kalau dibandingin duit buat jajan itu apa mendingan buat jajan apa buat kendaraan pulang? Ya namanya keluarga kan namanya juga harta paling berharga. Uang berarti salah ya. Oke, gitu. Ada prinsip khusus ya. Terus kok bisa nyaman sih setelah berapa lama akhirnya? Sebenarnya untuk nyaman tuh lama banget ya. Lama. Kelas berapa tuh mungkin? Mungkin nyaman saya aliyah. MI tertekan ya aliyah. Karena waktu MI itu ya jelas kayak gimana sih perilaku anak kecil, kayak ya yang punya makanan dideketin, yang nggak punya makanan ya dijauhin. Ya kayak ya sungguhnya manusia gitu ya. Ya sungguhnya manusia gitu. Okay. Kalau di saat sanawiyah otomatis karena emang saya nggak suka, karena saya itu masih dibilang masih junior lah. Junior gimana sih, pasti banyak disuruh ini disuruh itu. Ada program itu, saya acara ini acara itu. Akhirnya merasa tertekan aja gitu. Cuman di saat aliyah saya mulai belajar berorganisasi dan mulai ini nyaman ya.
katanya dengar punya hobi gambar Bil. Oh, untuk hobi gambar itu saya tuh sebenarnya untuk dari MI Sanawiyah itu saya nggak bisa gambar, nggak bisa gambar. Serius berarti nggak kayak teman-teman yang lain gitu kan? Kalau misalnya di sekolah hampir 60% buat gambar gitu, enggak? Cuman di saat kelas 10 itu saya mulai dikit-dikit gambar, dan saya kembangin terus. Berarti itu baru awal-awal aliyah gitu ya? Awal-awal aliyah. Kesannya belum bisa? Dari sana belum bisa. Dan gambar saya pun gambar perspektif kan. Dari mulai gambar rumah, gimana sih anak kecil cuman gitu. Ini sawah, gunung, ya kan. Lama-lama rumahnya lebih kelihatan 3D, lama-lama lebih hidup, dan lama-lama itu berkembang bisa jadi kerajaan, lama-lama saya bisa bikin kota. Kota. Itu bangunan kota, dan itu salah satunya gambar saya. Rancangan di studionya rancangan Fadil. Iya. Oke, Dil. Lalu dari gambar ini apa sih yang misalkan akhirnya ikut lomba apa gitu enggak? Masa diam-diam aja gitu gambar? Gini. Untuk pertama untuk bisa gambar itu juga karena gimana ya? Sebenarnya seperti Albert Einstein pernah bilang, bakat itu 1% dan 99% itu usaha. Nah, kayak gitu. Jadi saya itu gambar bukan karena bisa dibilang bukan bakat lah, karena emang saya terus konsisten tiap hari gambar dan saya suka itu. Kalau emang bakat berarti dari itu juga sih udah bisa dong. Iya kan? Iya. Berarti saya terus belajar proses, ingat. Kita gambar jelek pokoknya ya dicaci, dihina, biarin. Gitu sering gitu. Karya sendiri. Pernah emang masa? Pernah. Ya apaan sih dia gitu. Pernah gambar saya dirobek. Saya gambar buku gambar. Udah banyak. Itu dirobek. Apa sih alasan? Teman-teman apa sama siapa? Sama ustad. Ceritanya lagi ngapain? Saya sebutin. Cerita lagi ngapain? Iya, saya lagi gambar di kelas. Karena mungkin emang lagi jam pelajaran ya? Iya, jam pelajaran. Oke. Berarti passionnya kuat banget ya? Langsung diambil. Depan mata, rasanya kayak emang dada tuh dibelek. Alhamdulillah belum pernah ngerasain saya. Itu rasanya saya gambar banyak-banyak dan seketika depan mata terus kayak mood saya hilang gambar sebulan. Sekitar sebulan saya udah nggak mau nyentuh pensil, kertas kosong. Dan rumus bisa gambar tuh pertama kita nerapin rumus ATM amati tiru modifikasi. Ibaratkan gini, kalau kita nggak rumus ATM sama aja kayak kita dikasih kertas kosong dan kita disuruh gambar gajah misalkan. Dan kita nggak tahu bentuk gajah tuh gimana. Otomatis kita mau gambar apa? Suruh gambar gajah tapi kita nggak tahu gambar gajah. Nanti. Kayak gitu. Iya, oke. Berarti awal emang amat tiru produk orang dulu ya, dan dimulai dimodifikasi. Seperti itu. Saya belajar kayak gitu. Mungkin itu berlaku untuk semua bidang kali ya? Semua bidang. Untuk mempelajari ilmu lain juga. Dan untuk lomba yang saya ditanyain, itu saya alhamdulillah gambar itu pertama kalau emang punya bakat gambar jadi pendem. Ketika saya gambar sering saya upload, sering saya buatin buat orang dan sering saya pajang sana sini. Ini bermanfaat buat orang lain. Itu orang akan tahu bahwa kita punya bakat. Dan semakin percaya. Untuk mungkin kalau saya itu cari nama dulu, saya punya nama, udah orang tahu ini Fadil nih jago gambar. Setelah itu saya dipercaya buat ngebentuk yang namanya Defender Art. Akhirnya saya kumpulin orang-orang jago gambar untuk di angkatan ini Defender Art dan dipercaya untuk menghias acara-acara di angkatan. Berarti proyeknya emang udah banyak ya? Dan itu karena saya ini bisa gambar itu, tiba-tiba saya dapat informasi ada ajakan dari Ustaz Alianda. Nih ada lomba gambar saya itu dapatnya dari ITERA, apa sih namanya, Universitas Institut Teknologi Sumatera. ITERA itu cabang ITB di Sumatera. Itu mengadakan lomba gambar dan ya saya gambar ikut arsitektur. Karena emang gambar saya kan jenisnya perspektif aliran. Aliran. Genre. Nah, ya akhirnya saya ikut dan alhamdulillah saya juara tuh nggak juara. Masuk 10 besar. 10 besar. 10 besar.
Seberat apa sih dulu tuh lombanya? Mungkin kan Ya, karena nih bisa dibilang. seluruh Indonesia kan ya. Nah itu Nah. dan saya senang. Oh. Alhamdulillah bisa masuk 10 besar, meski nggak masuk 3 besar. Sempet ngedown gak sih misalkan ngeliat lawannya nih berat banget? Ngedon sih Enggak pernah. saya enggak, ngedon mah enggak karena Karena wajib enggak. dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah saya bersyukur bisa 10 besar. Oh, ya. Karena ya itu hasil karya saya udah. Iya. Di orang lain berarti saya belum waktunya. Itu jalan berapa tahun setelah gambar pertama tuh? Gambar pertama apa? Setelah kan mulai gambar pertama kelas 10. Oh, itu saya kelas 11 saya Kelas 11. mulai berlomba. Berarti nggak jauh ya. Nggak jauh. 2 tahun bisa dikebut tuh. Oke. Intinya bermanfaat buat orang lain. Hmm. Akhirnya punya nama. Ketika udah punya nama dan udah ini baru jual mahal. Bayar. Kan dari 10 besar itu deal. Ah. Pasti ada yang lirik kan ya? Pernah nggak sih ditawarin project gini apa? Oh, ini saya pernah dapat beasiswa belajar gambar di Tangerang, itu namanya Grid. Oh, Studio Grid. iya. Nah, itu institusinya. Institusinya. Saya dapat beasiswa di situ buat lebih memperdalam gambar. Dan saya ikut situ ya, alhamdulillah. Waktu itu studi ya. Studi Iya. belajar. Di situ emang studinya menggunakan bahasa gambar. Maksudnya berbicara dengan bahasa Ya. gambar. Saya nggak paham banget. Ini udah tingkat tinggi ya. Hmm. Nah, ini latar belakangnya pasti seru banget nih kan, dari gambar nih. Akhirnya dipercaya bisa jadi menteri itu gimana nih? Oh, untuk menteri ya. Selain gambar, itu saya punya hobi ngedit juga ya. Ngedit. Tapi ngedit juga karena emang awal saya iseng rekam-rekam. Ya bisa dibilang alay lah dulu. Alay gimana sih? Iya. HP ya kayak orang gimana sih. Tapi dengan alaynya saya itu dan saya nggak punya malu. Ya gimana sih emang dihina dulu. Jadi gimana tuh San dihina nggak punya malu gitu? Proyek saya masih jelek karena emang saya baru mulai kan. Tapi saya ingat yang namanya hidup itu proses. Oke. Bukan hasil. Hasil itu bonus. Oke. Lebih menekan hidup proses. Iya. Jadi saya proses udah biarin lah. Nanti juga berkembang seiring berjalannya waktu. Akhirnya saya ngedit pertama bikin video saya jalan-jalan biasa, hasilnya jelek saya ngedit di aplikasi Forward, aplikasi director. gitulah. Ya. Yang masih ada watermarknya akhirnya saya ngerasa bagus sih lumayan, cuman masih ada yang kurang. Dan saya mempelajari lebih dalam tentang ilmu editing dan akhirnya lebih dalam saya mulai menggunakan Adobe Premiere Pro. Terus saya mengembangkan skill dan dari situ sama seperti gambar tadi, saya juga sering Menerima cacian. menerima cacian ya, mengupload posting. Iya. Saya nyari nama, Publish, ya. nyari nama. Jadi ketika sudah kelas 12 waktunya menjabat jadi jadi organisasi Rumah Al-Zaitun. Nah, saya dipercaya. Nah, itu. Berarti emang dari awal punya sudah bertungkus lumus ya di bidang media di gitu. bidang media gambar, media visual. Kan kalau saya juga pernah ngedit deal. Cuman itu karena pertama tuntutan kerja ya, itu pasti saya dari IP dari kementerian itu. Nah, ada nggak sih deal sebelum ini kan ngedit kan selain dari namanya sebarang gitu ya, dari ya main-mainan doang gitu, ada nggak sih tuntutan kerja yang bikin itu belajar tuh makin giat gitu? Belajar makin giat. Iya, belajar ngeditnya makin giat. Iya. Tekanan. Tekanan kerja ada Yang bikin giat. Iya. Sebenarnya sejujurnya sih Enggak. ketika ada tekanan ini itu saya ngerasa emang waktu belajar saya kepotong dan waktu main saya juga kepotong. Nah, dan saya ngerasa capek ngedit gimana sih ini itu. Oke. Tapi ketika saya sudah jadi dapat hasil dan itu banyak mendapat pujian, mendapat banyak komentar bagus lah. Ibaratkan respon dari orang-orang bagus dan itu membuat saya lebih semangat. Kayak gitu. Jadi banyak yang mendukung. Berarti antara milih ditekan kerja sama ide-ide bebas tuh mendingan milih mana? Intinya kalian bisa membagi waktu. Oke. Nih sekarang pengen nanya nih Dil. Kan sekarang udah jadi menteri nih. Menterinya di bidang publikasi ya. Iya. Masalah apa sih yang paling berat dihadapi dalam kementerian ini? Sebenarnya
Kan udah sebidang nih, udah sering mengalaminya gitu. Kalau untuk ini sih kan sekarang emang jabatan Kementerian Organisasi Pelajar periode sekarang itu di masa pandemi ya. Otomatis semua program dan acara itu nggak bisa sembarangan dan itu surat menyuratnya itu lebih susah, sulit betul. Harus kemana-mana rekom, kemana-mana penentek Ya. dan acara-acara itu nggak bisa sembarang jalan. Itu membuat itu masalah saya problem, dan peralatan anggaran itu belum turun. Betul. Jadi yang bikin saya sulit itu pertama dari anggota, yang namanya pemasok publikasi kan yang namanya pasti nggak jauh yang namanya editing, Iya. reportase segala macam. Dan itu bukan hanya orang yang bisa apa ya terlatih, Iya. tapi juga terdidik. Oke. Jadi nggak bisa sembarang anggota, dan nggak semua anggota itu bisa megang kamera, editing. Pasti perlu pembelajaran dulu. Iya. Dan masalahnya lagi peralatan kita kurang. Jadi semua running from zero ya. Jadi bagaimana caranya ya sebisa mungkin keterbatasan Dalam pandemi ini itu bukan dijadikan keterbatasan, tapi jadi ajang untuk berkembang, berpikir lebih ini lagi supaya bagaimana sih kita bisa jalan. Berarti ada dong program unggulannya nih yang dalam masa pandemi itu khusus nih untuk pandemi. Oke, kita jalanin program yang seperti ini gitu. Karena masa pandemi dan itu kita nggak boleh yang namanya keluar asrama. Iya. Terus harus menggunakan prinsip hidup orhiba, orde hidup baru, jaga jarak segala macam. Ini mungkin program unggulan kita pertama tuh podcast ini. Oke. Berarti ini program jarak. Kita jaga jarak. Jarak. Itu sudah. Oke. Nah, itu orhiba. Yang kedua, program unggulannya ya seperti biasa forum studi jurnalis. Tapi forum jurnalis sekarang geraknya itu di bidang buatan madi. Oke, berarti itu artikel ya. Iya. Oke. Terus kata tadi saya dengar ada proyek-proyek dari luar gitu. Proyek dari luar. Iya. Hah? Yang Kok kepo sih? Oke. Aja. Untuk itu ya pertama saya emang dapat ya dipercaya juga sih dari luar. Iya. Dan itu emang Ini dapat honor. Oke, itu. Ini videografer atau bagaimana? Video Bentuknya? iklan. Hah? Bentuknya video gitu ya? Bentuknya video. Tergantung karena saya buat flyer, buat iklan. Sudah masuk project pertama atau sudah berapa Sudah. kali project? Berapa kali? Berapa kali? Dihitung udah berapa kali nih? Udah berapa? Nggak tahu sih. Udah banyak ya. Oke. Nah, Rata-rata yang tender tuh sama siapa? ya yang nggak jauh-jauh pasti yayasan. Oh, yayasan. Saya konsisten dengan yayasan. Yayasan ini Mahat Al Zaitun. Yayasan. Bukan yayasan. Iya, pokoknya yayasan Berbagai macam yayasan itu ya. dari luar, iya. Dari apa? Tim produksinya itu terdiri siapa aja sih, Emang? Dari saya. Itu sebenarnya privasi ya. Tim khusus. Khusus saya gimana ya? Untuk tim yang saya bentuk itu saya nggak bentuk. Jadi ibaratkan saya untuk di sini saya menjadi manajer. Oke. Jadi untuk tugasnya saya serahkan ke orang. Jadi bagi hasil. Oke. Proyeknya. Karena saya nggak mau waktu belajar saya kepotong. Organize yang baik sekali ya. Berarti ini sudah apa? Udah mulai ada profitnya ya? Project-projectnya. Kata Anda. Oke. Lalu kan ini udah mau 17-an Dil. Dengar katanya tugasnya pusing banget. Itu gimana ceritanya? Enggak pusing enggak. Jadi agak stres gitu enggak? Enggak stres. Biasa aja. Jadi apa nih perubahan yang terjadi dari acara-acara sebelumnya? Kan pernah menangani. Ya otomatis semakin kesini kita semakin ngerti yang namanya manajemen inilah di acara-acara untuk yang namanya dokumentasi. Dan otomatis anggota semakin banyak bergerak, semakin mengerti tugas-tugas selanjutnya gimana. Gitu. Dari acara sebelumnya ini kan pernah kemarin Idul Adha ya. Oke. Apa kan sekarang udah langsung terjun nih kerja bareng bareng LKM majalah. Ini bagian majalah itu tekanan apa yang baru dirasakan sekarang nih? Tekanan kerja itu.
Tekanan sebenarnya kalau tekanan itu tekanan sih nggak ada. Alhamdulillah sih aman. Aman Lancar. aja. Dibawa lega aja ya. Dibawa lega. Cuman maksudnya ada experience baru nggak dari acara 17 ini, kan baru prepare nih. Dari prepare aja udah kelihatan kan ya, mungkin ada misalkan tenggat waktunya lebih cepat itu dibanding kerja sebelumnya gitu. Oh ya, jelas lebih cepat. Karena otomatis karena emang sebelumnya saya emang baru bekerja sama dengan dari informasi publikasi bekerja sama dengan LKM dan majalah itu baru, dan sekarang alhamdulillah udah kenal deket dan udah saling mempercayai. Bisa ngasih motivasi sedikit buat pemirsa kita bagaimana untuk berkarya itu. Ya tadi pertama, berkarya itu bukan seperti tadi yang saya bilang, bukan karena bakat itu 1% dan 99% itu usaha. Kayak gitu. Dan ketika ingin berkembang, jangan ingin segala sesuatu yang instan. Semua butuh proses, dan ingat tujuannya adalah kita itu berproses, dan hasil itu hanyalah bonus. Gitu. Jadi intinya ya just do it now ya. Just dan do it. kita Lakukan aja. Nanti aja. Doa juga jangan lupa. Ya. Usaha dan doa. Untuk kalian yang penasaran dengan karya-karya Fadil bisa dilihat di mana, Di? Kalau untuk di Instagram itu bisa dilihat di IG @arsfa_deal. Arsfa_deal itu hasil gambar-gambar saya, dan untuk Instagram saya itu Fadil Dildan, dan untuk ingin menggunakan jasa saya, jasa desain segala macam, promosi ini. Itu bisa di follow dan langsung DM aja, dan berkolaborasi dengan saya dan tim saya. Itu bisa di Instagram rover.arteditor. Oke. Ini baru nih ya. Ya, new saya, team. Oke. Mungkin segitu aja nih kita stalking tentang Fadil nih. Kedepannya bagi kalian nih yang pengen adain project-project apa, kontak aja langsung Fadil. Masih muda kok, masih lama matinya. Dijamin karya-karyanya bagus. Oke. Terima kasih untuk saksikan podcast kami. Maaf atas banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Merdeka. Halo sobat semua, jangan lupa ya untuk klik like, comment, and share, subscribe ke seluruh dunia.